Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deswita Kusuma Fauzia, Faizah Arikoh, Larasati Ari, Siti Fatmah Wulandari akan menjelaskan tentang terapi hipertensi. Yang dibahas dalam presentasi kali ini yang pertama, pengertian hipertensi, gejala hipertensi, penyebab hipertensi, pengobatan hipertensi, pencegahan hipertensi, dan sesi tanya jawab. Yang pertama, pengertian hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan dialirkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Di bawah ini merupakan klasifikasi tekanan darah menurut WHO. Seseorang dikatakan tekanan hipertensi mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Seseorang dikatakan terkena hipertensi tidak hanya dengan satu kali pengukuran tetapi 2 kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Waktu yang paling baik saat melakukan tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Yang kedua, gejala hipertensi. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Meskipun demikian, secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi, padahal sebenarnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Kadang penderita hipertensi berat penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembekakan otak. Keadaan ini disebut encephalopati hipertensif yang memerlukan penanganan segera. Yang ketiga, penyebab hipertensi. A. Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi idiopatik. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, dan yang lainnya. Yang B. Hipertensi sekunder. Penyebab spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi, dan yang lainnya. 4. Pengobatan hipertensi. A. Pengobatan non-obat atau non-farmakologi. Yang pertama, diet rendah garam. Kedua, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Yang ketiga, ciptakan keadaan rileks seperti melakukan yoga agar dapat mengontrol sistem syaraf yang akhirnya menurunkan tekanan darah. Yang keempat, melakukan olahraga secara rutin. Yang kelima, berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Keenam, perbanyak makanan yang mengandung kalsium, kalium, dan magnesium. Ketujuh, perbanyak makanan yang mengandung serat. Yang kedelapan, hindari kebiasaan minum kopi berlebihan. B. Pengobatan dengan obat-obatan atau farmakologi. Yang pertama, diuretik. Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh. Contoh obatnya adalah hidroklorotiazid. Yang kedua, menghambat simpatetik atau golongan obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas syaraf simpatis. Contohnya, obat adalah metildopa, klonidin, dan reserpin. Yang ketiga, beta blocker. Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan daya pompa jantung. Contoh obatnya adalah metoprolol, propanolol, dan atenolol. 4. Vasodilator. Obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos. Yang termasuk dalam golongan ini adalah prazosin dan hidralazin. Efek samping yang kemungkinan akan terjadi dari pemberian obat ini adalah sakit kepala dan pusing. 5. Penghambat enzim konversi angiotensin. Cara kerja obat golongan ini adalah menghambat pembentukan zat angiotensin 2, zat yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk golongan ini adalah captopril. Efek samping yang mungkin timbul adalah batuk kering, pusing, sakit kepala, dan lemas. 6. Antagonis kalsium. Golongan obat ini menurunkan daya pompa jantung dengan cara menghambat kontraksi jantung. Yang termasuk golongan obat ini adalah nifedipin, dithiazem, dan verapamil. Efek samping yang mungkin timbul adalah sembelit, pusing, sakit kepala, dan muntah. 7. Penghambat reseptor angiotensin 2. Cara kerja obat ini adalah dengan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah valsartan, diovan. Efek samping yang mungkin timbul adalah sakit kepala, pusing, lemas, dan mual. Pencegahan hipertensi.
1. Tidak merokok karena nikotin dalam rokok dapat mengakibatkan jantung berdenyut lebih cepat dan menyempitkan pembuluh darah kecil yang menyebabkan jantung terpaksa memompa lebih kuat. 2. Olahraga secara teratur. 3. Konsumsi makanan sehat, rendah lemak kaya vitamin dan mineral alami. 4. Kurangi lemak, lemak yang berlebih akan terkumpul di sekeliling pembuluh darah dan menjadikannya tebal dan kaku. 5. Kurangi konsumsi garam karena garam berlebih dalam darah dapat menyebabkan lebih banyak air yang disimpan, dan ini yang mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.